Kontroversi Ratu Ankhesenamun dari Mesir yang menikahi ayah kandung, adik, dan kakeknya sendiri. Untuk ukuran kerajaan zaman dulu, pernikahan sedarah merupakan hal lazim untuk menjaga kemurnian darah bangsawan. Selain itu, banyak yang percaya jika keluarga kerajaan adalah keturunan langsung dari para dewa, sehingga pernikahan sedarah yang suci memang harus dilakukan. Seorang raja dapat menikahi adik kandung atau bibinya sendiri. Tetapi untuk kasus Raja Mesir kuno yang menikahi anak perempuan kandungnya sangat jarang terjadi. Dengan nama yang berarti hidupnya adalah Amun, Ratu Ankhesenamun tercatat dinikahi oleh 3 parao secara berturut-turut, yaitu Ankhenaten ayah kandungnya, adik kandungnya Tutankhamun, dan Parao Ai yang merupakan kakek dari pihak ibu. Ankhesenamun harus berjuang sendiri menyelamatkan kehidupannya pasca kematian suaminya Tutankhamun. Ia menjadi salah satu ratu Mesir kuno yang berakhir tragis, dan bahkan sampai akhir hayatnya, mumi Ankhesenamun belum ditemukan. Jadi, mengapa 3 pernikahan insest ini bisa terjadi? Apa saja yang dilakukan Ankhesenamun untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Terlahir dengan nama Ankhesenpaten sekitar 1348 sebelum Masehi, ia adalah putri ketiga dari 6 putri Fir'aun Mesir, Ankhenaten, dengan istri kerajaan agung Nefertiti, yang terkenal akan kecerdasan dan kecantikannya. Ankhesenpaten diyakini lahir di Thebes sekitar tahun keempat pemerintahan ayahnya, tetapi dibesarkan di ibu kota baru kerajaan Akhenaten. Masa mudanya didokumentasikan dengan baik dalam relief kuno dan lukisan masa pemerintahan orang tuanya. Ankhesenpaten lahir ketika Mesir berada di tengah-tengah revolusi agama yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni sekitar 1348 sebelum Masehi. Akhenaten dikenal dengan keyakinan agamanya yang memberontak karena ia meninggalkan berbagai dewa Mesir kuno dan menyatukan mereka dalam satu Tuhan saja, yaitu Aten. Aten sendiri merupakan aspek minor dari dewa matahari yang disimbolkan sebagai cakram matahari. Tepat sekali, masa itu peran Parao tidak hanya mengurusi ekonomi serta perluasan wilayah, namun juga mencakup bidang keagamaan, di mana Parao menentukan dewa apa yang harus disembah. Kebijakan Akhenaten untuk menyembah dewa tunggal ini menyebabkannya menjadi tidak populer di kalangan masyarakat. 3 putri tertuanya, Meritaten, Mekataten, dan Akinsipaten, ditunjuk menjadi putri senior yang berpartisipasi dalam banyak fungsi pemerintahan dan agama bersama orang tua mereka. Sejarawan percaya jika Akhenaten telah menikahi putri ketiganya sendiri, tetapi putri misterius itu meninggal pasca menjadi pengantin ayahnya. Kisah di dinding makam menunjukkan jika kehamilan itu berakhir dengan pembengkakan dan kematian. Ankhesenpaten dipercaya telah dinikahi ayah kandungnya sendiri, Akhenaten, usai Nefertiti meninggal. Dari 6 putri Akhenaten, mungkin penampilan Ankhesenpaten yang paling menonjol dan dianggap paling mendekati ibunya Nefertiti yang cantik dan cerdas. Kasus pernikahan Akhenaten menikahi anak kandung perempuannya menjadi fenomena yang tidak biasa di Mesir kuno. Setelah kematian ayahnya, 2 parao naik tahta dalam waktu singkat dan hanya sedikit informasi yang dapat diakses tentang mereka. Tidak lama kemudian, adiknya Tutankhaten akhirnya naik tahta di usia 9 tahun. Pemerintahan Tutankhaten didominasi oleh penasehat dalam pengambilan kebijakan. Sang parao menyatakan jika ayahnya telah sesat dan berusaha mengembalikan kedudukan semua dewa. Ia juga mengganti nama lahirnya Tutankhaten yang berarti citra hidup Aten menjadi Tutankhamun atau gambaran hidup Dewa Amun yang merupakan raja para dewa. Keputusan Raja Tut untuk kembali menyembah Amun
merupakan langkah yang cerdas karena orang-orang tidak senang dewa mereka dikacaukan pada masa pemerintahan ayahnya. Tutankhamun yang masih anak-anak mulai memilih calon istri yang berasal dari kerabat dekatnya. Sebagai contoh, ayahnya Akhenaten menikahi ibunya The Younger Lady yang sebenarnya adalah adik kandungnya sendiri, sehingga calon istri Tutankhamun kemungkinan besar adalah saudaranya sendiri. Ankhesenaten yang berusia 13 tahun dipilih sebagai istri agung kerajaan dan mengganti namanya menjadi Ankhesenamun. Tutankhamun sendiri adalah seorang pria lemah setinggi 167 cm dengan pinggang sempit dan pinggul yang membuncit. Ia menderita skoliosis sehingga harus berjalan menggunakan tongkat. Raja Tut memiliki nekrosis atau kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian di sel-sel dan jaringan hidup. Tutankhamun juga memiliki masalah ketidakmampuan secara intelektual, epilepsi, dan bibir sumbing. Meski dengan seluruh kekurangannya, pasangan remaja ini konon dikisahkan sangat romantis. Secara umum, Ankhesenamun dikenal karena cintanya yang kuat dan penuh gairah untuk suaminya. Ditemukan lukisan yang menunjukkan Tutankhamun berdiri dengan bantuan tongkat dan menerima seikat bunga dari Ankhesenamun. Pasangan itu diyakini memiliki 2 bayi perempuan yang lahir mati. Dalam penelitian makam Tutankhamun oleh Howard Carter, terdapat 2 mumi bayi berusia 5-8 bulan yang ditemukan bersama mumi sang raja. Menurut hasil tes DNA, terdapat kemungkinan besar meskipun 2 bayi ini lahir selamat, maka keduanya akan menderita kelainan bentuk tulang dan skoliosis. Secara tragis, Tutankhamun meninggal di usia 19 tahun akibat penyakit malaria dan diperparah dengan kondisi genetiknya. Raja Tutankhamun dikubur dengan ratusan tongkat hiasan, dan topeng kematiannya menjadi simbol Mesir kuno yang paling terkenal. Topeng ini dihiasi dengan emas padat dan batu mulia. Matanya dibuat dari obsidian dan kuarsa, dan di belakang terdapat mantra dan teks dari kitab orang mati yang dipercaya sebagai kutukan Tutankhamun. Saat ini, emas di topeng Tutankhamun saja bernilai setidaknya 1 juta pound sterling atau setara 18 miliar rupiah. Jika dilihat dari pemakamannya, terlihat jika dinding makam hanya dicat dan bukannya diukir. Makam itu harus disiapkan dengan cepat dalam waktu 70 hari karena kematian mendadak Raja Tutankhamun. Dari segi gambar pemakaman, Tutankhamun terlihat di kereta luncur saat roda akan masuk ke pasir yang ditarik oleh 10 pejabat istana. Banyak lukisan di makam menunjukkan para pejabat mengenakan ikat kepala putih sebagai tanda berkabung. Namun, ada satu pejabat yang hilang dari lukisan ini, yakni seorang wazir tua bernama Ai, kakek Ankhesenamun, yang sebentar lagi akan menjadi pharaoh. Wazir Ai tampak mengenakan kulit macan tutul dan memegang kapak, kemudian menyentuh mulut mumi Tutankhamun dan melakukan upacara membuka mulut. Dengan melakukan ini, Ai memberikan nafas pada mumi tersebut sehingga ia bisa makan, berbicara, dan memikirkan mantra sihir untuk bangkit di dunia berikutnya. Kulit macan tutul yang dikenakan oleh Ai menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai imam besar dengan memberikan kehidupan kepada Tutankhamun. Kematian Raja Tut membuat istrinya Ankhesenamun yang berusia 21 tahun berada dalam bahaya besar karena Raja Tut meninggalkannya sendirian tanpa ahli waris. Sebuah dokumen ditemukan di ibu kota Het kuno Hattusa yang menceritakan ketika Suppiluliuma I mengepung Karkemis, ia menerima sepucuk surat dari Ratu Mesir yang berbunyi sebagai berikut. Suami saya telah meninggal dan saya tidak punya anak laki-laki. Mereka mengatakan tentang Anda jika Anda memiliki banyak putra, sehingga mungkin Anda mau memberi saya salah satu putra Anda untuk dijadikan suami. Saya tidak ingin mengambil salah satu subjek saya atau pelayan sebagai suami, dan saya merasa sangat ketakutan.
Dokumen ini dianggap luar biasa karena orang Mesir secara tradisional menganggap orang asing lebih rendah derajatnya. Supilu Liuma yang heran kemudian berseru pada para pengawalnya jika tidak ada hal seperti ini yang terjadi kepadanya sepanjang hidup. Supilu Liuma I meminta utusannya menyelidiki surat tersebut dan mengirim salah satu putranya ke Mesir untuk menjadi suami ratu, tetapi sang pangeran meninggal dalam perjalanan akibat dibunuh. Peneliti lain fokus pada frase salah satu subjek saya yang tertulis dalam surat Ankhesenamun, di mana hal ini merujuk pada kakeknya, pelayan Wazir Agung Ai, yang sebenarnya adalah orang biasa. Terdapat kemungkinan besar jika kakeknya Ai telah menikahi cucunya sendiri, Ankhesenamun, guna memperkuat klaimnya atas tahta Mesir. Poin ini tampak logis jika dalam surat tersebut Ratu menjelaskan ketakutannya karena ia tidak ingin menikah dengan orang biasa, kemudian meminta bantuan Raja Het. Pada tahun 1930-an, Profesor Edward Newberry sedang melihat toko barang antik di Kairo, di mana ia menemukan cincin jari kuno. Profesor Newberry sebagai Egyptologis, ia dapat membaca tulisan hieroglif dan mendapati jika cincin tersebut memiliki nama dua orang, yaitu Ai dan Ankhesenamun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika Ai menjadi Raja Mesir dengan menikahi Ankhesenamun. Profesor Newberry mengungkapkan, ia seharusnya memiliki gambar ratu di makamnya, yakni Ankhesenamun, karena begitulah ia bisa menjadi Parauh Mesir. Tetapi, jika seseorang pergi ke makam Ai di lembah barat, mereka akan tahu jika gambar ratunya telah dihapus. Ankhesenamun tidak muncul dimanapun, dan ia bahkan tidak ada di dinding makam Tutankhamun akibat satu alasan. Sejak awal, kakeknya Ai telah bermaksud menikahinya, sehingga ia tidak menempatkannya di dinding makam Tutankhamun untuk selamanya. Sejarah Ankhesenamun seolah menghilang begitu saja selama 3000 tahun, tepat ketika ia menikahi kakeknya Parauh Ai. Disebut sebagai putri Mesir yang hilang, mumi Ankhesenamun belum ditemukan secara pasti. Namun, pada tahun 2017, Fox News dan Daily Mail melaporkan jika sejumlah arkeolog mengklaim telah menemukan makam Ankhesenamun di lembah para raja Mesir. Namun, sampai video ini dibuat, tidak ada kepastian jika makam tersebut milik Ratu Mesir yang hilang, Ankhesenamun. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.